Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Kita mengucap syukur karena di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu bersama di udara secara online di dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Pada hari ini 8 Agustus 2021 kita akan bersama-sama kembali beribadah secara online, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita, memberikan kelancaran, memberikan pimpinan sehingga ibadah ini akan tetap diberkati oleh Tuhan dan kita semuanya merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama memujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan sendiri merasakan kasih. Merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu Tuhan, merasakan kasih kuasa Roh Kudus, merasakan kehadiran-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu Tuhan, merasakan kasih kuasa Roh Kudus, merasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa hari demi hari ketika kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Luar biasa Tuhan, hal yang ajaib dan menarik. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita akan berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami melewati segala kesibukan kami, memberikan waktu kami pada pagi hari ini untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami melalui ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, begitu besar kerinduan kami untuk kami bisa menyembah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan begitu besar kerinduan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu ya Bapa, merasakan kebaikan kemurahan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pimpin kami semua yang bertugas di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin jaringan internet yang kami gunakan untuk membroadcast, mengupload, mendownload aktivitas ibadah online kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya lancar, tidak terkendala oleh apapun juga. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau menolong ya Bapa, supaya setiap kami boleh mendapatkan jamahan Tuhan. Baik itu melalui setiap pujian yang kami naikkan, maupun melalui firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami meletakkan hati kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami membuka telinga kami akan firman-Mu, akan Engkau ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya
dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, hadirlah, bekerjalah atas setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin semuanya sehat ya, semua ada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, kita patut untuk setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, siapa yang bangun tidur pagi hari ini belum mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, mungkin bangunnya kesiangan, terburu-buru, waduh mau ada ibadah, ya. Terus jamnya sudah mepet, wah, wis cepet-cepetan mandi, langsung ya lupa belum berdoa pagi ini. Atau mungkin sudah bangunnya pagi tetapi lupa belum berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita melupakan doa kita, ucapan syukur kita, supaya kita tetap ada di dalam sukacita yang dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali lagi menaikkan pujian-pujian yang sukacita ini ya. Pujian yang penuh dengan semangat. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara di rumah, kalau ada istri, anak, cucu mungkin ya, silakan Bapak Ibu Saudara memberi salam, memberi tos kepada saudara-saudara, orang-orang terkasih yang ada di sebelah Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan bersukacita. Kita boleh bertepuk tangan. Mari kita pujikan pujian ini. Segala puji syukur. Mari kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sungguh ketika kita bersukacita, maka hati yang gembira itu adalah obat yang manjur bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andri Kartika Nugroho. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita di dalam menerima taburan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Jangan Aku Dilalui dari NP 129. Kita akan pujikan pujian ini 3 bait. Jangan Aku Dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Ya Tuhan, biarlah aku tidak melakukan kami, Tuhan, menjamahkan di depan tatarammu, aku menyembah. Jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu.
hanya satu harapan, karuniamu. Hatiku yang hancur lulu, jadikan sembuh. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu, jangan terus lalu, jangan terus lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun sampai hari ini kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan keluarga kita, namun kita harus tetap semangat dan mengucap syukur dari setiap kesehatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 27 sampai dengan 42. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk hidup. Kami boleh menghirup udara yang segar tanpa menggunakan alat bantu oksigen. Mengucap syukur kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi dalam kondisi yang sehat. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan keluarga kami untuk kami boleh beribadah, berdoa, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami rindu untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai dengan 42. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain,
adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami, seringkali saya diskusi dengan Karlin itu, ketika Karlin menghadapi kesulitan dalam belajarnya, proses belajar mengajarnya dengan gurunya melalui daring, ibunya selalu mendampingi, dan seringkali Karlin itu kalau menghadapi masalah, dia seringkali putus asa. Ada sesuatu yang sulit, dia akan putus asa. Dan disinilah tugas kami sebagai orang tua, menguatkan dia, menguatkan Karlin, memberikan semangat. Saya selalu mengingatkan, apa cita-citamu? Kalau kamu pengen jadi dokter, kamu harus bekerja keras, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tujuan kamu ingin menjadi seorang yang berguna, kamu harus bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan patah semangat. Saya mengatakan, Karlin pasti bisa kalau Karlin mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia mempunyai semangat kembali di dalam belajarnya untuk menempuh cita-citanya yang dimana menjadi tujuan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul tujuan hidup, di mana pada ayat 27 sampai 42 ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang tujuan hidup mereka, yang dimana mereka sudah dipanggil khusus oleh Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan. Dan di sini Tuhan juga mengajarkan tujuan hidup mereka. Mereka tidak hanya menjadi ekor saja yang mengikuti Tuhan kemana, tapi Tuhan memberikan pandangan kepada mereka agar murid-murid ini ke depannya nanti tahu akan tujuan hidupnya. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang Yesus ajarkan tentang tujuan hidupnya kepada para murid-muridnya. Yang pertama, melakukan kehendak Allah, yaitu memberitakan Injil pada orang-orang yang siap mendengar. Melakukan kehendak Allah, tujuan hidup Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu memberitakan Injil pada orang-orang yang siap mendengar firman-Nya. Mari kita baca dari ayat 31 sampai dengan 38. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada percakapan ini Tuhan mengajarkan kepada para murid-muridnya yang sudah Dia pilih secara khusus, yang sudah Dia ajar mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, agar mereka tahu tujuan hidup mereka. Kenapa mereka mengikuti Tuhan? Kenapa mereka harus mendengarkan firman Tuhan? Kenapa mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, lalu Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka? Tuhan ingin supaya para murid-muridnya ini tahu tujuan hidupnya, yaitu tujuannya seperti yang Tuhan sampaikan, yaitu melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang Tuhan inginkan kepada diri murid-muridnya ini? Yaitu apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang siap untuk mendengar. Dalam hal ini Tuhan melihat situasi yang saat itu sedang terjadi. Hasil dari percakapannya atau penginjilan Tuhan melalui perempuan Samaria ini. Nah, rupanya perempuan Samaria ini ketika dia mengetahui bagaimana Tuhan Yesus ini mengetahui tentang dirinya dan mengajarkan tentang ajaran yang luar biasa, dia kembali pulang rupanya. Di situ kembali pulang terus bukan berarti terus diam saja, tetapi perempuan ini di kota itu menyampaikan kepada orang-orang yang ada di kota itu bahwa kebenaran yang sudah terjadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengerti siapa aku. Apakah dia seorang yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu Sang Mesias itu. Rupanya hal ini menarik orang-orang ini untuk berbondong-bondong datang menemui Tuhan Yesus. Dan ketika orang-orang ini sedang datang dalam perjalanan menemui Tuhan Yesus, lah disitulah Tuhan melihat. Tuhan melihat orang-orang yang siap untuk menerima Injil. Orang-orang yang sudah siap untuk diberitakan Injil. Dari situ Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya ini memberikan makanan. Tuhan, ini makanan Tuhan. Karena sudah sejak tadi kita belum makan, kita lapar. Tapi rupanya Tuhan mengatakan berbeda. Ya. Tuhan mengatakan berbeda. Ya. Ketika Rabi makanlah, tapi Tuhan mengatakan padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wah, luar biasa. Nah, murid-muridnya masih bingung loh. Siapa yang memberi makan? Padahal kita baru saja dari kota beli makanan. Dan disitulah Tuhan mengatakan tujuan hidupnya di dunia ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika Tuhan Yesus memilih setiap murid-murid Tuhan Yesus ini, memilih mereka ini menjadi muridnya, menunjuk mereka, merekrut mereka, berarti Tuhan ada tujuan khusus kepada mereka. Ada misi yang penting bagi mereka supaya mereka tahu, dan misi yang Tuhan berikan itu menjadi tujuan hidupnya.
yaitu apa? Melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil kepada orang-orang yang siap untuk mendengarnya. Di sini Tuhan memperumpamakan bahwa kalau para petani itu akan panen, nah di sana dikatakan bahwa sebentar lagi atau 4 bulan lagi akan panen. Nah, tanda-tanda panen itu gandum yang sudah menguning. Ya, di tempat kita padi yang sudah menguning, wah ini sebentar lagi akan panen, 4 bulan lagi panen. Tetapi di sini rupanya Tuhan menunjukkan kedatangan orang-orang Samaria yang datang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus digambarkan seperti gandum yang siap untuk dipanen, yang sudah menguning. Sehingga dari hasil Tuhan menanam, menaburkan benih Injil kepada perempuan Samaria ini menghasilkan orang-orang Samaria yang siap untuk mendengar Injil, yang siap untuk haus akan air kehidupan. Nah, di sini Tuhan mengutus secara khusus kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Memang bukan murid-muridnya yang memberitakan Injil, memang Tuhan saat itu yang memberitakan Injil kepada perempuan Samaria. Dan hasilnya banyak orang-orang yang siap menerima Injil, dan disinilah Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan mengajarkan kepada para murid-muridnya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Melakukan kehendak Allah. Inilah yang harus dipegang oleh para murid-murid Tuhan, yaitu apa? Memberitakan firman. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus. Dan Tuhan ingin kita mengetahui visi misi Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin visi misi hidup Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita, yaitu memberitakan Injil, melakukan firman Allah kepada orang-orang yang siap untuk mendengar Injil. Dari setiap perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, hendaklah itu memancarkan kasih Allah kepada setiap orang-orang yang belum mengenal. Dan saat orang itu siap mendengarkan, disitulah waktunya kita memberitakan Injil. Pelajaran yang kedua yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya tentang tujuan hidup ialah menangkap peluang atau kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Kalau yang pertama tadi, Tuhan ingin mengajarkan tujuan hidup mereka adalah melakukan kehendak Allah, yaitu memberitakan Injil pada orang-orang yang siap mendengar. Kemudian yang kedua, menangkap peluang, kesempatan, menangkap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Jadi ketika ada kesempatan untuk memberitakan Injil, itulah peluang kita untuk ngomong, menceritakan siapa Sang Juru Selamat itu, siapa yang bisa menebus dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah peluang di mana ketika orang-orang Samaria itu meminta Tuhan untuk tinggal di situ, berarti ini sudah ada kerinduan, ya.
Ada kerinduan dari orang-orang Samaria ini untuk mendengarkan firman Allah lebih dalam lagi, untuk mengetahui siapa Yesus lebih dalam lagi. Nah, rupanya peluang inilah yang ditangkap oleh Tuhan, dan Tuhan menerima ajakan mereka. Tuhan tinggal di situ, dikatakan 2 hari lamanya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, apa efeknya ketika Tuhan menangkap peluang itu? Tinggal di situ 2 hari lamanya. Tuhan manfaatkan waktu 2 hari itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan maksud tujuan Tuhan datang ke dunia, untuk menunjukkan siapa juru selamat yang selama ini mereka nanti-nantikan, sehingga ditulis di situ lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena sudah mendengarkan Injil dari Tuhan Yesus itu. Di sini Tuhan mengajarkan kepada para murid-muridnya supaya melihat peluang yang ada, di mana orang-orang itu siap menerima Injil, orang-orang itu welcome kepada kita, lah disitulah kita datang, kita beritakan Injil. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan, ya, di mana saat Tuhan bertemu dengan orang-orang yang tidak siap menerima Injil, salah satu contoh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan tidak berdebat, tetapi Tuhan meninggalkan mereka. Kalau kita dibaca dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1 di situ, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Yahudi tahu dirinya sudah membaptiskan banyak orang, banyak yang bertobat, nah, daripada nanti terjadi perdebatan, Tuhan menghindar. Karena orang-orang ini, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, para imam ahli Taurat ini belum siap menerima Injil. Makanya Tuhan pergi meninggalkan mereka. Ini juga salah satu strategi. Dan ketika ada peluang yang baik, Tuhan melihat ladang sudah menguning, Tuhan melihat orang-orang ini sudah siap menerima Injil, dan ketika ada peluang suruh tinggal, ya Tuhan mengambil peluang itu untuk memberitakan Injil, dan rupanya luar biasa hasilnya. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan, dan mereka justru mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, marilah melihat peluang yang ada di dunia ini. Ketika peluang itu ada untuk kita bisa masuk, marilah gunakan untuk mengabarkan Injil. Baik itu melalui saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, ataupun melalui saat ini platform-platform untuk pemberitaan Injil banyak sekali. Melalui sarana-sarana media internet yang sudah tersebar, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, apapun bisa kita lakukan, melalui YouTube, ya, melalui podcast dan lain sebagainya. Inilah peluang saat ini, di mana kita bisa memberitakan Injil, di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan, supaya setiap orang yang menonton itu bisa tahu siapa Tuhan kita. Dan kita doakan agar Roh Kudus berkarya dan banyak orang-orang yang bertobat, mendengar berita Injil dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Pada hari ini kami boleh belajar dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai dengan 42, di mana Tuhan mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang tujuan hidupnya. Mereka dipanggil oleh Allah, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan melihat peluang dalam pemberitaan Injil.
untuk senantiasa terus melihat peluang-peluang kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Bapak, biarlah firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami semua di masa pandemi ini. Bukan berarti dengan adanya keterbatasan kegiatan yang kami lakukan ini membuat kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi melalui pandemi ini kami boleh melihat ada peluang-peluang di mana kami bisa memberitakan Injil melalui setiap media sosial yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami untuk senantiasa terus semangat dalam memberitakan Injil. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan akan terus menolong memberkati pemimpin kami, Tuhan akan menguatkan mereka, dan biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Saat ini Bapak, kami juga menyerahkan upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19, baik melalui protokol kesehatan yang dilakukan. Tuhan akan terus menolong melalui vaksin yang saat ini sedang dan terus berjalan. Biarlah ini dapat menolong negeri kami ini untuk terbebas dari COVID-19. Kami menyerahkan keamanan negeri kami, Bapak, dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk saat ini Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan akan memberkati gereja ini ya Bapak, supaya kami menyerahkan gabungan ini, supaya Tuhan akan terus memakai GGB ini dapat untuk menjadi sarana dan prasarana bagi gereja-gereja baptis yang tergabung untuk bersinergi di dalam pelayanan. Menyerahkan setiap pengurus-pengurus BPD, Tuhan akan terus memberkati dari pusat maupun daerah, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini, Tuhan akan menolong setiap lembaga-lembaga ini, baik meskipun di masa pandemi ini tetap terus dapat melakukan aktivitasnya, kegiatannya, pelayanannya untuk menjadi berkat. Berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan dan keluarga yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang sakit karena COVID maupun tidak, tapi Tuhan akan terus menolong, memberikan semangat kepada mereka untuk terus berjuang sehingga boleh sembuh kembali dan dapat melayani bersama-sama. Menyerahkan juga untuk setiap gereja-gereja yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang. Biarlah melalui pergumulan-pergumulan yang mereka doakan terus, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk menolongnya Bapak. Bapak Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Kami menyerahkan setiap pelayanan kami di gereja ini yang saat ini sedang kami lakukan secara online. Biarlah melalui pelayanan ini jemaat boleh diberkati, begitu juga melalui pelayanan ini setiap orang yang melihat boleh mengerti akan Injil-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan para petugas, para pelayan dalam kesehatan mereka, Tuhan akan terus menjaga, mencukupi segala kebutuhannya. Berdoa juga untuk jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati dalam kesehatannya, semangatnya dan imannya terus tetap setia kepada Engkau. Menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pendidikan secara daring, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan menolong mereka dalam menjalani pendidikannya, Tuhan berikan kesehatan dan kecerdasan. Begitu juga Tuhan menolong orang tua dalam membantu anak-anak kami ini menjalani pendidikannya. Berkati juga untuk kesehatan jemaat, baik mereka yang sakit, Tuhan akan menolong mereka, memberikan kekuatan, semangat kepada mereka ya Bapa, supaya mereka boleh sembuh kembali dan dapat melakukan segala aktivitasnya kembali seperti sedia kala. Berkati perekonomian jemaat di masa pandemi ini, Tuhan akan terus mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa, hingga nama-Mu terus dipermuliakan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat yang ada di Pos PI Gempol, Tuhan akan menolong memberkati kehidupan jemaat di sana, kesehatannya, kesetiaan imannya Tuhan memberkati, supaya jemaat-Mu tetap setia meskipun saat ini tidak bisa beribadah secara offline. Bapa,
Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa-doa kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah menjadi berkat di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian pujian 209, Hidup Lebih Dekat Padamu. Hidup lebih dekat ya padamu, walaupun saliblah agunganku. Laguku tiap saat, hidup lebih dekat, hidup lebih dekat ya padamu. Musafir di malam gelap, batulah bantalku, tidur lelap. Namun ku terangkat, hidup lebih dekat, hidup lebih dekat ya padamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kita akan senantiasa ada di dalam berkat pelindungan Tuhan hari demi hari. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus dan